Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Juwana, perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya dengan teman saya yaitu Billy Salam, terus Diana Dwi Ashari, Jihan Almas, dan Siti Maryam Utami. Di sini saya akan membahas tentang video pembelajaran yang berkaitan dengan media pembelajaran nanti, yaitu tentang stimulus kognitif dan motorik halus. Nah, apa itu perkembangan motorik di anak usia dini? Kemampuan motorik adalah kegiatan yang melibatkan anak menggunakan otot-otot dalam tubuhnya. Motorik anak balita dibagi menjadi dua, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tentang pengertian motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan yang dilakukan anak melibatkan kelompok otot-otot besar seperti lengan, kaki, betis, atau seluruh tubuh anak. Jadi gerakan motorik kasar anak balita meliputi merangkak, berlari, melompat, melempar, dan menangkap bola. Lalu bagaimana dengan motorik halus? Motorik halus adalah gerakan motorik anak di usia dini yang melibatkan otot-otot kecil dalam tubuh anak seperti tangan, jari, dan pergelangan tangan. Contoh gerakan motorik halus anak yaitu mencoret kertas, menggambar, menggoyangkan jempol, dan menyusun balok menjadi menara, atau kita bisa dengan mengenal teknik mengenal air. Selain motorik, kegiatan ini juga termasuk dalam perkembangan kognitif balita. Stimulus kognitif dapat melibatkan berbagai aktivitas seperti membaca buku bersama anak, bermain puzzle, bermain pura-pura, dan berbagai aktivitas lainnya yang dirancang untuk merangsang perkembangan kognitif anak. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk memberikan anak kesempatan untuk belajar tentang lingkungannya dan mendukung perkembangan kognitif mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Selanjutnya, bagaimana perkembangan motorik anak usia 4-5 tahun? Kemampuan motorik anak usia dini berbeda setiap usianya, sehingga Anda perlu memantau sejauh mana daya jangkau si kecil dalam menggunakan otot-ototnya untuk bergerak. Perkembangan motorik anak usia dini 4-5 tahun terdapat beberapa kemampuan. Yang pertama ada kemampuan motorik kasar. Seberapa aktif anak usia 4-5 tahun bergerak? Di usia ini, anak sudah bisa menyeimbangkan tubuhnya ketika berlari, sehingga resiko terjatuh lebih kecil dibandingkan usia sebelumnya. Imajinasi anak juga bermain ketika sedang berlari. Terkadang, ia membayangkan sedang menggiring bola di tengah lapangan dalam sebuah pertandingan. Sejalan dengan itu, grafik Denver 2 menunjukkan bahwa keseimbangan anak juga semakin baik. Ia mampu mengangkat satu kaki selama 1-4 detik tanpa terjatuh. Si kecil juga bisa melompat-lompat sambil berjalan layaknya kelinci. Yang kedua ada kemampuan motorik halus. Kemandirian anak dan fokus akan semakin baik saat melakukan kegiatan di usia 4-5 tahun. Di usia ini, anak sudah mampu menggunting kertas, mengikuti pola atau garis putus-putus sesuai panduannya. Selain itu, anak juga sudah mampu meniru gambar yang dibuat oleh orang lain. Bahkan, mulai mencoba menggambar manusia, lengkap dengan anggota tubuhnya. Sebagai contoh, kepala, tangan, kaki, jari, mata, telinga, hidung, dan mulut. Ia juga sudah bisa memegang sendok sendiri ketika menyantap makanan di usia dini. Bahkan, jadwal makan anak juga lebih teratur. Pada fase usia dini merupakan fase tahap emas dalam perkembangannya. Hal ini anak lebih senang bermain. Masa di mana anak menggunakan motorik kasar untuk mengembangkan kemampuan belajarnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengasah perkembangan motorik anak di usia 4-5 tahun? Cara melatih kemampuan motorik kasar dan halus pada usia balita 4-5 tahun yaitu melatih motorik kasar. Tidak perlu mencari kegiatan di luar rumah. Anda bisa melatih motorik kasar anak dengan menari, putar lagu kesukaan si kecil, lalu buat gerakan-gerakan lincah yang sesuai irama agar anak bisa mengikuti. Selanjutnya ada meningkatkan keseimbangan dan kekuatan. Menari dapat membantu anak dalam mengembangkan keseimbangan dan kekuatan fisik. Gerakan dalam menari melibatkan berbagai otot dalam tubuh
yang membantu dalam mengembangkan motorik kasar. Selanjutnya, meningkatkan kinerja kognitif. Menari juga dapat membantu dalam meningkatkan kinerja kognitif anak. Ini melibatkan konsentrasi, memori, dan kreativitas. Selanjutnya, dengan menari dapat membantu dalam meningkatkan mood anak. Musik dan gerakan dalam menari dapat membantu dalam meredakan stres dan meningkatkan mood. Selanjutnya, menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Menari dapat menciptakan situasi belajar yang menyenangkan bagi anak. Ini memudahkan materi dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Selanjutnya, memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar. Menari dapat memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar. Selanjutnya, memberikan kesempatan anak bereksplorasi, berkomunikasi dengan teman sebaya. Dengan demikian, media menari dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung perkembangan anak usia dini dalam berbagai aspek. Tujuan dan fungsi dari media dengan bermain air dan warna pada perkembangan anak usia 4-5 tahun yaitu melatih motorik halus. Air dan warna bisa menjadi alat media untuk melatih motorik anak balita. Alat penunjang lain yang dibutuhkan adalah air, kertas, pensil warna, plastik map, minyak, dan cat air atau pewarna makanan. Set bel. Berikut ada tujuan dan fungsi dari media dengan bermain dan warna pada perkembangan anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, mengembangkan motorik halus. Melalui kegiatan bermain air dan warna, anak dapat mengembangkan kemampuan motorik halusnya. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk mengasah kemampuan anak dalam menggerakkan jari-jarinya agar terbiasa untuk aktif. Misalnya saat mencampur warna dengan cat air atau menciptakan pola warna menggunakan jari atau kuas. Yang kedua, merangsang perkembangan sensorik. Bermain air dan warna juga dapat merangsang perkembangan sensorik anak. Misalnya, ketika pewarna dicampur dengan air dan pada pencampuran menyertai banyak warna, maka sensorik dari penglihatan anak dapat menentukan dan mengidentifikasi adanya perbedaan warna pada masing-masing airnya. Hal ini menjadi edukasi bagi anak karena warna umumnya tidak hanya satu, namun ada banyak, dan bila warna-warna itu dicampur dengan warna lainnya, maka akan menimbulkan warna yang baru. Selain itu, ketika bermain dengan air, anak bisa merasakan perbedaan suhu yang bisa merangsang indera perabanya. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan imajinasi.
Warna dapat merangsang kreativitas imajinasi dan kemampuan berpikir anak dalam mengolah informasi mengenai suatu benda. Berikutnya, merangsang perkembangan kognitif. Kemampuan mengenal warna pada anak usia dini merupakan salah satu aspek dari kemampuan kognitif. Berikutnya, memberikan pengalaman nyata. Anak memerlukan pengalaman nyata dengan objek dan lingkungan yang berwarna untuk dapat memahami dan membedakan. Dengan demikian, media air dan warna dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung perkembangan anak usia dini dalam berbagai aspek. Dalam setiap fase-fase perkembangannya, anak-anak perlu mendapatkan kebutuhan gizi yang cukup. Hal ini agar anak senantiasa memiliki imun tubuh yang kuat dalam melakukan segala aktivitasnya, baik di rumah, di lingkungan, tempat bermain, maupun di sekolah. Kebutuhan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan motorik kasar dan halus. Ini merupakan peranan utama dalam tahap tumbuh kembang anak, karena bila tidak dapat mendapatkan asupan gizi yang cukup, anak akan mudah sakit, seperti lemas, lesu, tidak ada ketertarikan untuk bermain dengan teman-temannya, dan akan terganggu perkembangan anak-anak setelahnya. Dari yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan anak usia dini merupakan sebuah perubahan secara bertahap dalam kemampuan, emosi, dan keterampilan yang terus berlangsung hingga mencapai usia tertentu. Perkembangan motorik anak akan lebih teroptimalkan jika lingkungan tempat tumbuh kembang anak mendukung anak untuk bergerak serta berinteraksi. Stimulasi-stimulasi tersebut akan membantu mengoptimalkan motorik anak. Perkembangan motorik akan berbeda tingkatannya pada setiap individu. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan di dalam video pembelajaran terkait stimulus kognitif dan motorik halus pada anak usia dini. Semoga dari media yang kelompok kami terapkan dalam video ini bisa membantu teman-teman untuk melatih anak pada usia dini. Sekian dari kelompok kami, akhir kata mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau kurang pantas dalam video ini. Mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu guys.